Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Tegar Bintang Saputri. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Nah, teman-teman, jika kita membicarakan mengenai sistem peredaran darah, tentunya hal ini merupakan sesuatu yang pernah kita alami di kehidupan sehari-hari. Teman-teman di sini tentunya pernah mengalami luka, sehingga keluar cairan merah dari luka tersebut. Darah itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu 55% plasma darah, 1% leukosit atau sel darah putih dan trombosit atau keping darah, dan 45% eritrosit atau sel darah merah. Ciri khas dari masing-masing komponen darah ini antara lain, yang pertama, plasma darah. Plasma sel berbentuk cair karena 91% terdiri dari air. Plasma darah berwarna kekuningan karena 9% sisanya berupa protein, seperti albumin dan globulin, dan garam mineral seperti NaCl dan enzim, hormon, zat, dan gas lainnya. Yang kedua, yaitu leukosit atau sel darah putih. Biasanya bekerja sama dengan trombosit dalam hal penyembuhan. Ciri khasnya yaitu keduanya tidak memiliki warna. Leukosit memiliki inti sel, sementara trombosit tidak memiliki inti sel. Perbedaan keduanya adalah pada tampilan, di mana bentuk leukosit tidak beraturan, sementara trombosit berbentuk cakram. Perbedaan lainnya yaitu pada peran masing-masing. Kalau leukosit berperan membunuh benda-benda asing dan dapat berlipat ganda ketika ada infeksi, sementara trombosit berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya yaitu eritrosit. Eritrosit berwarna merah karena kandungan hemoglobin di dalamnya. Selain itu, eritrosit tidak memiliki inti dan berbentuk bikonkav atau cekung di kedua sisi. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah memiliki beberapa peran antara lain, yang pertama, penyalur nutrisi. Makanan di dalam usus dipecah menjadi beberapa komponen seperti asam amino, lipid atau lemak, glukosa, dan asam lemak, dan selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut limbah. Fungsi plasma darah yang kedua adalah mengangkut limbah metabolisme. Limbah ini diperoleh dari tubuh yang berupa asam urat, kreatinin, dan garam amonium diangkut ke ginjal oleh plasma darah untuk disaring kembali dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Yang ketiga, mengatur volume darah. Jika plasma darah kekurangan albumin, maka air akan bergerak ke dalam darah sehingga volume darah akan naik dan tekanan darah juga ikut naik, dan terjadilah tekanan darah tinggi. Begitupun sebaliknya, jika kelebihan albumin, maka air yang masuk ke dalam darah berkurang, sehingga terjadi dehidrasi yang menyebabkan tekanan darah menjadi rendah. Oleh karena itu, konsentrasi albumin dalam plasma darah harus seimbang, agar tekanan darah juga seimbang. Yang keempat, sebagai ketahanan tubuh karena membentuk antibodi. Fungsi plasma darah yang kelima untuk ketahanan tubuh. Plasma mengangkut protein lain selain albumin ke seluruh tubuh. Protein ini juga disebut dengan imunoglobulin, yang juga dikenal sebagai antibodi. Protein ini adalah protein yang berguna untuk melawan zat asing seperti bakteri. Selanjutnya, peran dari leukosit. Fungsi utama dari leukosit sendiri adalah membunuh benda-benda yang dianggap asing yang masuk ke dalam darah. Ada beberapa jenis leukosit, diantaranya basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Semua jenis leukosit ini memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama, basofil. Basofil berfungsi untuk mengeluarkan antibodi dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua yaitu eosinofil. Eosinofil bekerja dengan melepaskan racun untuk menghancurkan patogen, sedangkan basofil mengeluarkan antibodi untuk mencegah penggumpalan darah.
Neutrofil berfungsi untuk menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk lewat luka. Paling aktif dan banyak terdapat dalam nanah. Limfosit. Limfosit bertugas untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi. Terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Yang kelima, yaitu monosit. Monosit adalah jenis sel darah putih yang berukuran paling besar, berfungsi untuk memakan sel mati dan menyerang mikroorganisme. Kemudian trombosit. Untuk trombosit berperan dalam proses pembekuan darah pada saat terjadi luka. Prosesnya akan dijelaskan nanti ya. Kemudian ada eritrosit. Nah, untuk eritrosit, karena dalam eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan mengikat oksigen, membentuk bulatan pada kepingan darah, dan memberikan warna merah pada darah, nantinya eritrosit akan mengalir ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen. Fungsi lain sel darah merah adalah membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ketika bernapas. Nah, ini adalah proses pembekuan darah. Saat kita terluka, tubuh akan menyempitkan pembuluh darah untuk mengendalikan peredaran darah yang terjadi. Pada saat itu, trombosit yang menempel pada luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah senyawa protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah protein fibrinogen yang ada di dalam plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menyumbat luka sehingga darah berhenti mengalir. Nah, di saat inilah proses penyembuhan luka terjadi. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.